Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikolog dengan tugasnya itu mengenai pendengar aktif. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan anak kos, yang akan kami ceritakan tentang kehidupan kita yang telah kita lalui selama menjadi anak kos di Universitas Negeri Padang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Umami dari program studi biologi dengan NIM 21032088, dan rekan saya yaitu Felina Salsabil. Perkenalkan Felina. Perkenalkan, nama saya Felina Salsabil. Saya dari Prodi Biologi NK dan di kelas Sains D. Ayo. Baiklah, untuk Felina, bagaimana kehidupan kamu selama di kosanmu gitu? Dirimu berasal dari mana sebelum ngekos di sini? Sebelumnya perkenalkan dulu untuk situasi keluarga sepertinya ya. Jadi saya itu berasal dari daerah Batu Sangkar, tapi saya tuh lebih dekatnya untuk ke daerah Payakumbuh. Jadi ibaratkan itu berada di perbatasan lah ya. Untuk situasi keluarga sendiri sih, saya merupakan anak bungsu gitu ya, dari 4 bersaudara. Keluarga punya adik sih, cuman adik itu kami tuh selisih 11 tahun, gimana ya, adik kejepit. jadi saya kalau di rumah tuh agak manja, sedikit manja ya. Jadi kalau untuk kos, untuk pertama kali saya kos itu baru waktu udah kuliah, karena sebelumnya sekolah tuh rata-rata kita kan pakai sistem donasi ya. Jadi ya gitu, kos sekolahnya deket-deketan. Saya dulu kan pernah sekolah di MTS, di MIN, MTS itu pas sekolahnya jalan kaki aja. Waktu SMA baru naik bus, terus nantinya waktu kuliah baru saya kos di sini kan. Jadi saya kos itu pertama kali kos itu waktu semester 2 udah di UNT. Jadi kalau waktu hal yang pertama saya rasakan waktu kos itu ya, aduh gimana ya, canggung. Tapi saya juga bahagia, abis kan udah 13 tahun sama orang tua gitu. Tiba-tiba ngekos kan, Tiba-tiba, oh aku bisa bebas. Tapi waktu aku pertama kos itu aku juga canggung gitu. Masalahnya aku tuh satu kos itu sama cutting gitu, bukan teman-teman seangkatan. Jadi aku masih segan, malu gitu sama teman-teman. Kalau kamu apa sih yang kamu rasain? Kenalin situasi kamu dulu aja. Aku kan bukan asalnya dari daerah sini ya, aku kan dari Kepulauan Riau, itu kan jauh banget. Jadi tuh pas itu tuh aku pas UTBK tuh pertama pilihan pilihan PTN yang pertama tuh bukan di UNP, cuman sebenarnya tuh nggak diterima kan. Jadi aku ya udah deh, untungnya yang di UNP itu diterima. Dan terus pas itu aku bingung nih mau kos di mana ya, dan karena aku dari Bintan jadi ada tuh yang namanya rumah sekretariat himpunan Bintan. Jadi aku punya kenalan juga nih dari tetangga yang ada di sana itu. Jadi tanyalah, kak, kalau ngekos di Padang tuh yang dekat itu di mana ya? Oh, kata kakak itu tuh ada banyak sebenarnya. Cuman kan kenapa harus ngekos kalau bisa tinggal bareng gitu? Jadi tuh kayak sistem di situ kekeluargaan. Jadi aku kayak, oh enak aja sih ya kan, karena udah nggak mikirin lagi tuh mau nyari kos di mana. Ujung-ujungnya udah sampai situ, awal datang tuh biasa aja karena kan ini kan kakak-kakak itu dari Bintan. Yang aku kenal udah ada satu, sisanya itu nggak kenal. Walaupun nggak kenal, cuman karena kami tuh satu daerah, jadi menurut aku tuh kita tetap gimana sih kalau kita solidaritasnya ya. Terus jumpa yang satu daerah tuh kayak seneng banget kan kayak keluarga. Kita di negara asing gitu ya, negara asing ketemu sama keluarga gitu. Kayak udahlah, jadi di sini tuh rumah itu juga besar. Awal aku datang sih agak gimana ya kan, pas aku datang tuh musim hujan, jadi kalau kita musim hujan pasti kan becek. Ini aku kayak, wah bisa kayak gini sih. Pas itu juga rumahnya masih abis lama kosong karena kita kuliahnya online, jadi kan libur. Terus tuh pas udah masuk ke situ ya masih banyak kotor gitu. Jadi kayak, oh rumahnya kayak gini. Terus udah lama, pas sekarang kan kakak udah pada ngumpul nih, ada sekitar 10 orang deh yang tinggal di rumah ini. Jadi udah pada bersih-bersih. Aku udah senang banget sih tinggal di sini. Untuk kakak-kakaknya mereka baik semua, ramah-ramah ya, karena keluarga kan. Terus kalau misalnya untuk tempat kamar itu, untuk satu kamar tuh 2 orang, dan kamarnya kan juga lapang. Terus di situ karena rumah ya kan, nggak di kos. Kalau di kos kan kayak terbatas ya, kayak rice cooker dalam kamar, terus galon dalam kamar, ember cuci baju dalam kamar. Kalau ini kan enggak, kan kayak ini rumah. Jadi kita punya tempat-tempat di kamar itu nggak sempit, terus ini juga nggak panas gitu. Jadi aku suka di sini dingin, air di sini juga dingin banget. Kalau untuk tempat tinggal sih menurut aku ini tuh enak. Dan untuk pertama kali aku dateng nih, itu aku pernah sakit demam kayak demam malaria itu ya. bener shock gitu. Gimana ya, namanya homesick lah. Soalnya kan
aku tuh dari dulu tuh selalu tinggal sama orang tua kan, terus tiba-tiba ngekos. Dulu aku pernah doa sih kayak, aku mau ngekos lah, mau mencoba tinggal sendiri, soalnya kalau kita mau mandiri gitu kan. di rumah kan enak marah gitu, sering kalau kita lagi hari santai. Ya tapi itu udah biasa sih, namanya juga di rumah kan. Dia aku mau ngekos, beneran kita boleh nih ngekos di sini. Awalnya aku mau balik kayak, mau balik lah, mau jumpa orang tua. Sampai sakit. Terus sekarang udah biasa juga. Di sana kan aku kan jalan tuh nggak pernah kayak selalu naik motor kemana-mana. Terus di sini tuh semuanya serba jalan. Jadi Harus mandiri ya. Kalau di sana kita tuh disediain apa dikasih. di sini jalan kaki aku tuh kayak capek banget, malah jauh dari kosan kita kan. Kosan kita ke UMP Untuk jarak itu berapa tuh kira-kira? Kamu ngabisin berapa menit jarak dari lokasi tinggal kamu sekarang tuh sampai ke fakultas kita, berapa lama tuh? Kalau untuk santai-santai menurut aku bisa 5 menit ke atas sih, nggak terlalu jauh juga. Kalau santai ya mungkin sekitar 5 menit lah. Cuman kalau aku lagi buru-buru tuh kadang jaraknya tuh jadi jauh. Jaraknya jauh, waktunya cepet banget. Jadi kita kalau lagi santai mah ya 5 menit ke atas sih menurut aku. Nggak terlalu jauh lah, nggak sampai 1 kilometer kok. Cuman ya gitu, karena nggak kebiasaan jalan kan. Kalau aku sih jaraknya kayaknya cuma 100 meter ya. 100 meter dari kosan sampai ke fakultas kita tuh. Apalagi kita kan di ruang praktikum kan, kita nggak pernah ke kelas, cuma langsung ke labor gitu kan. Jadi ya jaraknya sekitar 100 meter. Kalau di rata-rata 5 menitan lah gitu ya, 5-7 menit gitu. Kan kosanku lebih dekat tuh daripada tempat aku. Kalau misalnya aku 5 menitan mungkin dia bisa lebih cepat. Dia nggak pernah gitu juga sih ya kan. Kalau misalnya pertama kali tinggal dulu kan di rumah ada di Paiku Ya. Terus sana kan sama orang tua, kok tahu gitu, maksudnya waktu mau ngekos ke situ Apa yang dipikirin gitu apa kan? yang dipikirin gitu. Aku tuh waktu ngekos itu yang cariin orang lain, bukan aku sendirian turun tangan gitu kan. Keluarga bilang, udah om ada di sana, biar dia yang cariin yang dekat. Jadi kamu nggak usah ke Padang untuk cari kosan. Ya udah dicariin sama omnya kan. Kosannya tuh kami tuh awalnya aku kira tuh kita tuh berdua. Tapi ternyata waktu aku nyampe di sana kan udah bayar uang muka juga ya. Jadi kan di sana tuh aku bayar uang muka tapi aku nggak lihat kosannya. Lucu gitu kan. Pamannya itu? Iya, paman. Yang nengok itu abang ipar aku. Jadi dia tuh udah bayar uang muka, dia tengok kosan. Nah, kosannya kayak gini ya. Yang dilihatin bapak kos itu waktu ruang kosong 4 kamar. Ya aku mikir kalau ruang kosong nggak apa-apa lah. 4 kamar? 4 kasur. 4 kasur. 4 kamar, 4 kasur gitu kan. Jadi 16 satu kos itu. Nah, jadi waktu itu yang ditengok itu yang kosong. Aku nyampe, nggak apa-apa. Jadi berarti teman-teman aku ntar BP 21 nggak apa-apa gitu kan. Waktu aku sampai di sini, ternyata aku di kamar 3 bukan di kamar 4. Aku tuh kayak, aku sama cutting, 3 orang cutting gitu kan. Aku harus bawa apa ini? Bawa lemari. Kamarnya sumpek banget kan. Sebelumnya yang dilihatin itu tuh kamar yang kosong kan, jadi kayak luas, nggak ada kasur, nggak ada lemari, luas. Dapurnya bagus gitu, kamar mandinya bagus, airnya juga jernih bersih gitu kan. Pas aku nyampe di sini udah ada 3 lemari, belum lagi lemari kecil-kecilan gitu kan. Rak buku kakaknya, tambahan barang-barang kakaknya, buku-buku kakak. Lucu kali kosannya. Aku kebagian kasur di atas lagi, nggak pernah seumur umur kan kasur kita tuh biasa aja gitu kan. Jadi waktu nyampe kasur di atas. Terus yang aku bikin kesel itu tuh, kita kan bayar 400 ya, terus kita tambah lagi 50 untuk bayar token. Itu kan kayak 450 watt gitu kan. Untuk aku yang ekonomi pas-pasan itu udah mahal gitu kan. Terus kita harus ntar bawa kasur sendiri, lemari sendiri, kompor, fasilitas tuh nggak ada, kita cuma dikasih ruang kosong aja gitu. Tapi untungnya aku kan tinggal sama kakak-kakak kos itu, jadi barang-barang tuh udah pada ada. Jadi aku kayak berdua aja sama kakak-kakaknya. Lagi kakaknya friendly kok, apa-apa kan, aku mau masak ya, gitu apa, palingan ntar gantiin aku yang beli gas atau aku yang ngisi galon, kan kayak gitu aja, kita ganti-gantiin aja. Kalau yang lainnya sih aman lah ya. Cuman ke awal-awal aku merasa agak terbebani, masalahnya kita bayar kos mahal, fasilitas kosong gitu kan, cuma rumah aja dikasih. Tapi untuk situasi kondisi lingkungannya tuh sangat nyaman, dekat dari kampus. Cuman yang aku bikin horor di kos itu satu, di belakang kosan aku ada kuburan. Itu kuburan itu? Aku nggak tahu, aku tahunya waktu udah hari kedua. Hari kedua, jadi hari pertama aku kan di kos sendiri ya, jadi tenang, aman, aku bisa tidur. Hari kedua aku jalan-jalan sekitar kos kan, aku lihat-lihat di belakang apa sih? Ternyata ada kuburan. Terus apalagi di belakang, ayo, ada binatangnya, ada biawak. Biawak gede, satu betis gitu kan. Aku lihat dia lari-lari. Kamu lihat kan? Aku kaget, maksudnya aku pikir di Padang ini nggak ada yang kayak gitu kan. Ini ibu kota loh, nggak ada makhluk kayak gitu. Ternyata waktu nggak tahu aja dia.
makhluk itu kan ada di mana-mana biawak Ya aku mikir kan itu adanya di pedalaman, di pelosokan atau di hutan-hutan lah gitu kan, atau di air terjun, air sungai gitu kan. Ternyata ada di ibu kota. Aku kan gitu tuh dia. Sejak kapan kan masa ya biawak cuma ada di hutan-hutan, ini pemikiran yang begitu berbeda gitu ya. Terus pas itu kayak gimana reaksi tentang kan Jadi kan waktu itu kan udah bayar kos, ibu kosnya kan nyuruh bayarnya kan, aku kan pakai uang muka ya, uang muka bayar 500. Terus nanti tambah untuk pelunasannya aku 1 bulan itu 400, jadi ibu kosnya itu minta langsung 3 bulan. Jadi aku bayarnya 1.200.000, waktu itu udah DP 500, jadi tambah 700. Waktu hari kedua ibu kosnya langsung nanya, kamu kayak bayar kapan? Aku kayak aku emang nggak niat kosan di sini. Dia langsung gitu kan, aku udah bilang, bu kalau 1 bulan dulu boleh nggak boleh, perjanjiannya udah 3 bulan. Aku malah kena semprot gitu kan. Jadi besoknya aku langsung ke ATM ambil uang, kasih sama ibunya. Jadi aku bayar 3 bulan terus telepon orang tua, kosannya kok gini, aku protes gitu kan. Terus bapak kan bilang, ya mau gimana, ini dibantu cari orang juga kan, kita nggak mungkin, masalahnya dia udah bantu capek-capek cariin, nggak mungkin kita kayak nggak nerima gitu. Jadi coba aja untuk 3 bulan ini, ntar kalau kamu nggak nyaman kamu boleh pindah, silahkan cari-cari aja atau tanya teman-teman yang lain gitu. Kayak ya gitu. Terus kalau masak makan gitu kayak gimana tuh, masak nggak tiap hari? Kalau awal-awalnya sih aku mesen ya, mas di kosan ada kompor, ada kuali, peralatannya tuh udah lengkap, tapi yang punya itu kan kakak kos, kakak tingkat. Aku kan nggak kenal mereka, jadi aku segan make dong. Jadi untuk awalnya aku kan juga bawa makanan dari rumah, aku ngabisin itu dulu. Terus kalau bosan misalnya kan aku beli makanan di luar, tapi mungkin karena kebiasaan di rumah kan jarang jajan kayak gitu kan nggak ada. Jadi aku tuh ngapa-ngapain tuh udah waktu minggu kedua tuh aku udah masak, kayak masak sayur, masak telur, masak yang sederhana yang aku bisa gitu kan. Itu udah izin bareng sama kakak-kakaknya? Itu udah waktu kakaknya udah nyampe di kosannya, aku bilang, kak aku boleh minjam kompor nggak apa-apa pakai aja, tapi kakak nggak tahu apakah ada gas atau enggak, kakaknya juga jarang masak gitu kan. Jadi waktu aku nyoba mau bikin mie kan, ternyata gasnya habis. Ya udah aku beli gas kan, terus lanjut masak. Menurutku itu tiap hari masak ya berarti? Atau iya, aku tiap hari, masalahnya tuh enggak biasa aja jajan gitu kan. Lagian makanannya itu aja gitu kan, untuk daerah sini kalau makanannya mungkin bervariasi, mungkin aku doyan jajan juga. mahal lah untuk biaya makan juga. Dirimu kan di Payakumbuh sama di sini kan Kuala Padang, itu kan jaraknya berapa jauh tuh? Untuk jarak sih kira-kira 4,5 jam lah ya untuk jarak di sini. Itu kalau nggak molor, kalau molornya bisa 5 atau 5,5 jam. Aku pernah pulang waktu itu pulangnya jam 5 sore, sampai di rumah tuh udah jam 10 berapa tuh? Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam. 5 jam sampai di rumah kena marah. Aku udah berat nahan dulu 1 minggu gitu kan, tiba-tiba sampai di rumah kena omel. Apa katanya? Ngapain pulang, nggak usah pulang, ngapain pulang, ini udah tengah malam, kamu itu cewek, tadi apa-apain sama orang gimana. Aku kayak aku udah nahan rindu 1 minggu buat pulang gitu, agak belain pulang, sampai di rumah kena omel. Itu kayak rasanya kayak, Tapi kan karena kosanmu dekat, jadi 4 jam tuh bisa lah ya bolak-balik terus. Ya lumayan sih. nggak ada daripada. Kamu orang Bintan itu berapa lama tuh naik pesawat kan? Iyalah, kan sini kan Sumatera Barat ya. Terus Kepulauan Riau sama Sumatera Barat tuh jauh. Aku nggak tahu ada jalan darat naik motor gitu, naik mobil. Aku nggak tahu itu ada atau enggak. Kalaupun ada nih, pasti lama banget. Soalnya kalau kita naik kapal lagi tuh berhari-hari gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada jalur darat, itu nggak tahu sih berapa lama. Jadi aku kemarin mama aku bilang, di sini pastinya naik pesawat lah, biar nggak lama juga kan. Jadi pas aku awal kali datang tuh udah dijemput sama kakak-kakaknya. Aku bilang, kak udah sampai di bandara. Jadi kakak aku ini jemput lah. Pas itu aku diantar tuh sama paman sama bibi. Awalnya sampai di sini, terus paman bibi aku dia nginep di Oyo, kan di sini kan ada Oyo penginapan kan deket. Nginep di situ mereka untuk ngantar, besoknya ngantar aku lagi untuk di kemari. Kalau di sini kan ini kan rumah kosan bukan hanya dari tahun aku itu katanya ya, udah dari tahun 2009. Berapa tuh? Udah lama banget, udah lebih 10 tahun sih. Terus pasti kasur udah ada lah dari kakak-kakak dulu. Jadi aku nggak ada beli kasur, bantal, guling itu di sini udah ada. Palingan kita kalau beli itu spray. Terus ini kan juga pokoknya Kamu beli lemari nggak? ya lah. Kalau misalnya lemari sebenarnya bisa sih. Misalnya kakak-kakak ini udah lulus, jadi dia bakalan pasti lemari dijual kan kayak. Nah, untuk adik-adik yang bakalan datang yang mau pakai lemari itu siapa gitu. Dijual second ya? Iya, kadang juga ya kalau misalnya bisa bertahan lama, intinya sampai dia rusak gitu. Cuman Selama orang yang makainya mau gitu kan. Kalau enggak masuk gudang ya? kalau biasanya sih udah rusak ya, jadi dibuang lah.
udah rusak dibuang ke depan. Cuman pas aku datang kalau untuk lemari tuh nggak ada, jadi aku beli lemari. Terus apa tuh yang aku beli, rak buku, lemari itu aku beli. Awalnya aku beli itu aja, baru lagi ya kayaknya cuma itu yang aku beli. Terus koper itu taruh di gudang. Nah pas itu tuh ditemani juga sama kakak yang ada di sini, kan kita kan nggak tahu jalan kan, jadi kakak itu yang bilang kalau mau ke situ naik kendaraannya yang ini, di foto dia. Habis itu kan aku datang tuh ya, awalnya tuh dikasih kabar tanggal sekian, terus tuh tanggal 19 Januari kalau nggak salah masuk. Tapi itu nggak jadi, diundurnya lama tuh. Lama, ada 3 mingguan nggak? Kayaknya saya 2 masih nggak tahu lah ya, nggak ingat. Pokoknya masuk itu dari tanggal 19 sampai tanggal, seingat aku tanggal 2 Februari masuknya. Jadi kan tuh lama kan. Aku udah bilang sama mama aku pas itu, mama masuknya tanggal 19. Kita tuh tanggal 2 tuh nggak tanggal langsung. 24, salah. Tanggal 24 masuknya, tanggal 19-nya aku datang. Karena pas itu aku mikir, kalau tanggal 24 masuk berarti aku harus datang ya mungkin iya beberapa hari sebelum masuk. Jadi aku datang terus ternyata diundur. Jadi aku lama. Surat udaranya itu tanggal 25 ya dikasih. Enggak. Nggak ingat lah, pokoknya Tanggal 20-an lah. aku kan kalaupun dikasih ya, misalnya dikasih tahu tanggal 18 nih, aku juga nggak bakal bilang ke mama aku sih, bilang mak diundur. Ya, Karena kan tiketnya udah dibeli tiket kan enggak hari dia mau pergi, terus besok kita beli tiket tuh enggak, misalnya kebalik lah, misalnya besok mau pergi hari ini beli tiket, enggak gitu kan. Jadi misalnya 1 minggu mau pergi, ya udah kita beli itu dari sekarang gitu. 1 minggu mau pergi, kita belinya mungkin 5 hari sebelum pergi gitu kan. Jadi aku nggak mungkin juga ngebatalin tiket. Ya udahlah aku ini. Pas itu di rumahnya ada 5 orang, kakak semua tuh. Baru aku datang, jadi ada 6 orang. Nah kata kakak itu nanti bakalan ada nih yang satu lagi sama aku, 2 orang bakalan datang. Tapi mereka masih tanggal 24-an gitu baru datang, atau 28 bahkan ada yang datang tanggal segitu. Jadi pas itu aku disini sendiri. Awalnya itu aku makan sama kakak yang tetangga aku nih. Itu pertama kali sih, enggak pertama kali kita beli terus, karena kan baru datang, kakak itu juga baru datang. Aku datang 1 minggu setelah dia datang di sini. Jadi masih masih belum belanja, belum semua. Jadi iya belum ada. Aku juga nggak ada bawa makanan. Kapan orang tua aku bilang sih, mau dimasakin nggak, bawa ke sana. Cuma aku nggak mau, kayak Ngapain? Kamu di sekali nggak di bandara? Iya, nggak di situ sebenarnya. Boleh, kakak-kakak ini juga banyak yang bawa ternyata. Cuman aku pas mikir itu tuh berat. Aku udah bawa ini, bawa itu, aku nggak makan lagi. Aku udah tumpah, dia tuh nggak mau lah. Dia aku di situ awalnya Berapa jam tuh dari tempatmu ke sini? cepet. Kalau naik pesawatnya mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam. Cuman kan kalau aku di Kabupaten Bintan, untuk bandaranya itu nggak ada di kabupaten aku, bahkan di kota, karena aku Kabupaten Bintan, sebelahnya itu kota Tanjung Pinang, itu juga nggak ada bandara. Jadi aku harus nyebrang lautan di Batam. Jadi kalau saya dari Bintan ke Batam itu kita harus bagi tahap nih. Kita harus pergi ke namanya nih kecamatan Bintan Utara. Kita harus ke situ dulu, baru kita naik kapal Roro, atau nggak Roro yang ngangkut barang sedikit kan. Nah itu ke Batam. Nanti udah sampai Batam kita baru ke bandaranya. Udah sampai ke bandaranya baru kita pergi ke sini. Jadi kayak kalau misalnya aku mau perginya jam 2 siang, aku harus udah pergi dari pagi gitu, atau bahkan dari semalam, karena kan aku kan di rumah bibi dulu nih gitu. Jadi ya udah sama deh. Awalnya tuh sedih banget, ya udah biasa di rumah tidurnya kayak gini, terus tiba-tiba hidup sendiri. Nah, kan kita dari tadi udah bincang-bincang tentang kehidupan kos nih kan. Sekarang kita masuk ke sesi pengeluaran. Berapa sih uang yang kamu habiskan untuk bulan pertama, bulan kedua, sama hari ini? Atau rata-ratain aja kira-kira? Kalau rata-rata kayaknya enggak deh, karena bulan pertama ini aku tuh keluarnya besar banget. Kan bulan pertama terus beli tiket dulu, terus beli lemari, beli rak, beli apa lagi ya? Beli makan ini. Buku beli kan? Iya, bisa Beli tas. Terus aku kan juga bulan pertama itu sekaligus beli barang-barang punya lah, kayak tas, terus baju, sepatu. Jadi pengeluaran aku itu tuh besar. Harga lemari kan juga udah hampir 1 juta tuh lemari aku nggak pakai lemari yang plastik, nggak pakai yang lemari kayu juga sih, nggak pakai lemari yang kain, terus nggak pakai lemari kayu, itu plastik lemarinya. Cuman dia cukup gede, cukup tinggi juga, jadi lumayan mahal juga harganya. Kalau di totalnya berapa tuh?
Kayaknya kan sekitar 5 jutaan atau 4 untuk diri aku sendiri nih ya. Enggak dicampur tangan untuk biaya orang yang nganter atau apa gitu. Terus di bulan kedua itu rencananya aku mau hemat kayak 1 juta nih, 1 juta cukup. Tapi berarti kamu dikasih uang bulanan 1 juta kan? Sebenarnya enggak, mama aku bilang pakai seberapapun yang dibutuhkan, tapi harus hemat lah, ya tahu diri lah ya, kita harus hemat kan memang. Kalau misalnya untuk aku sendiri aku menargetkan tuh 1 bulan tuh 1 juta aja untuk, oh iya pas itu 5 juta lebih deh, soalnya di bulan pertama aku juga ada bayar uang sewa rumah. Terus kamu ambil motor kan? Iya, motor sewa rumah ini kami karena rame itu tuh bayar setiap- uang muka dulu? enggak uang muka, aku sih langsung ya, ada uang kas di rumah itu, ada uang kas, terus uang rumahnya, uang inventaris kalau nggak salah juga ada. Uang inventaris tuh cuman setiap aku baru datang nih, pokoknya 1 kali dalam selama-lamanya lah. Uang itu Kayak uang masuk lah ya? Uang inventaris itu dipakai untuk beli barang-barang yang dipakai bersama dalam jangka panjang, kayak meja rak, maksudnya rak dapur atau kursi, itu kan dipakai lama. Gunting bunga, nah kalau gunting bunga itu kan kita pakainya lama kan, lama rusaknya kan. Itu uang inventaris untuk kayak gitu. Uang kas juga, kalau uang kas itu biasa setiap bulan. Uang kas itu untuk kita beli yang jangka pendek lah, sabun, bayar wifi, bayar listrik, lagi ya pokoknya yang jangka pendek sih. Terus kan kalau satu uang inventaris, super pel untuk utang pel gitu, intinya yang bertahan sebentar. Terus uang rumah itu untuk biaya sewa rumahnya, jadi nggak 5 juta sih kalau dihitung sekitar 8-an ya. Terus kalau bulan kedua kamu udah di sini berapa? Bulan kedua yang aku bilang aku mau hemat 2 juta, tapi ternyata nggak bisa juga. Bulan kedua tuh udah mulai masuk kuliah, jadi kita udah ada beli buku modul. Iya. Terus kan pas itu ya modulnya nggak mahal sih, cuma kan kita kan baru datang, jadi kayak pergi ke pasar membeli ini, ujung-ujungnya jadi beli banyak hal. Jadi kita belum bisa ngehandle uangnya. Ya belum lagi mau usaha juga sih. Terus kalau misalnya di sini kan beda sama di sana. Kalau di tempat aku yang itu jajanan banyak sih, cuma nggak kayak di sini. Kalau di situ orang itu ramai, terus kita keluar rumah, keluar gang itu tuh udah orang jualan banyak, itu kayak banyak kali jajan, aku bakalan beli itu. Jajan kan banyak, nggak, aku kan orangnya suka makan jajan gitu kan, jajan yang di jalan lah, yang apa ya, cireng kayak gitu yang di jalan-jalan, tahu bulat gitu. Jadi aku beli. Terus pas itu pertama kali kan aku kan jalan kaki kan, jadi aku nggak pernah jalan. Pas jalan tuh aku sering capek banget, jadi pas itu aku beli air terus ke warung, beli air lah, terus beli air aku minum, terus banyak kali minum air manis kan, air es juga. Jadi kayaknya pengeluarannya di situ sih. Baru aku makan juga kalau misalnya kita ke kampus terus tiba-tiba balik itu kan memasak capek, langsung aja lah tinggal di warung makan, baru makan. Dan di bulan ketiga ini udah 1 juta lebih sih. Yaitu biasanya juga aku beli barang-barang di Shopee, itu sih yang bikin habis. Ada Shopee ternyata ya. Sebenarnya yang dibeli itu kayak nggak terlalu perlu, cuman sebenarnya perlu juga kan. Kalau aku kan suka masuk angin, kalau misalnya kita belajar di lantai, jadi aku beli kayak tikar atau apa ya, yang cuma untuk duduk aja gitu. Tapi untuk duduk ada alasnya lah intinya, enggak langsung ke lantai. Meja belajar, botol air kayak gitu aja kan. Aku kan nggak bawa dari ini. Itu biaya aku tuh per bulan. Untuk target sih aku maunya 1 juta per bulan, insya Allah kalau bisa. Untuk sekarang belum bisa, masih lebih. Selalu berusaha. Aduh. Kalau dirimu gimana? Kalau aku sih gimana ya? Aku kan awalnya kan dikasih kosan gitu ya, jadi kan semuanya beli baru. Ya kasur, aku tuh biasanya masalahnya tuh aku nggak pernah beli kasur, tiba-tiba beli kasur. Aku kan datang ke kosan tuh sama abang ipar. Jadi abangnya kerja di sini, aku pergi ke sini naik bus, ntar dia jemput, dia tadi sampai ke kosan kan, kayak gitu kan. Jadi waktu itu aku beli kasurnya bareng abang tuh. Sampai di sana dia kan cowok, nggak bisa nawar, jadi dikasih harga segini aku masih keliling ke tokonya, gede loh, aku keliling ke tokonya gitu kan, cari harga yang paling murah, tapi nggak nemu. Selain itu kan aku beli dapatnya 700. Sampai di kosan
sampai di kosan ternyata kasurnya tuh kegedean, nggak muat tempat tidur, aku lupa ngukur. Aku kan pakai dipan ya tempat tidurnya, ya dibalikin, bilang sama abang kurir yang ngantar kan, bang bisa ditukar nggak bang, habis nggak muat ya. Ada sih deh ukuran lebih kecil, tapi gimana ya kalau kita udah bayar gitu kita dibalikin itu kan harganya kan susah turun gitu ya. Jadi aku pernahnya jadinya 600-an lah gitu ya untuk beli kasur aja. Aku rencana juga mau beli lemari tapi masih bingung, habis kosannya kan udah penuh ya, jadi sampai sekarang belum ada. Terus palingan beli gas, beli ini itu ya, untuk awal itu kan habisannya kisaran 3 jutaan lah gitu kan. Tapi kalau bulan kedua itu udah aku kan biasa di rumah tuh emang hemat, masalahnya kan emang nggak doyan sih doyan jajan, cuman masalahnya tuh nggak terlalu sekarang kamu lihat orang jualan aja langsung datang langsung ngampirin gitu. Kalau aku kayak ini butuh nggak, aku kayak dari kecil tuh udah dibiasain sama keluarga gitu kan, kamu beli itu yang butuh aja, nggak usah yang nafsuan, yang kamu gimana ya, aku selalu ditekankan sama kakak aku tuh bilang kayak gini, kamu segala sesuatu yang kamu beli itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi aku setiap mau beli apa-apa aku keinget dia gitu kan, ntar aku mati gimana, ini baju gimana. Aku selalu kayak ingat kayak gitu. Abis kakak aku tuh ya wanita super hemat, perfeksionis gitu kan, suka kebersihan. Aku kalau di rumah itu jam 7 kalau belum keluar kamar diteriakin, itu kalau gitu kamar digedor-gedor, padahal aku lagi online di kamar, jadi gedor-gedor kayak orang nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi ya gitu, untuk saat ini mungkin masih di habis 500-an lah ya. Hebat banget 500. Makan berapa kali dalam sehari tuh? Kalau makan kan aku nggak jajan ya, aku kan bawa. Aku hematnya sih karena aku kan dekat ya, jadi makanan tuh sering dikirim. Aku tuh kan di sini tuh aku punya sepupu, dia kan di Unan, aku di UNP. Jadi minggu pertama aku yang pulang, ntar aku lebihin makanan buat dia datang ke kosan aku kan. Dia kan punya sahabatnya punya motor lah, jadi dia jemput makanan ke kosan aku. Minggu kedua dia pulang, dia nitip makanan buat aku. Jadi kayak kita tuh ganti-gantian gitu kan, siapa yang pulang dia bawa makanan gitu kan. Jadi aku merasa kayak terbantu banget kan. Jadi kalau kamu kan beli beras di sini kan, kalau aku kan bawa beras dari rumah, bawa ikan asin, bawa makanan instan lah dari rumah intinya. Jadi pengeluaran tuh nggak banyak banget, nggak sebanyak yang kamu gitu kan. Lagian aku kan juga masak di kosan. Lagian aku sama kakak kosan itu kayak barang-barang itu tuh kayak dia bawa aku bawa, ntar siapa mau pakai aja. Dia tuh bawa makanan tapi dia tuh nggak doyan makan, jadi barang-barang dia tuh kayak nggak, daripada nggak habis dia tuh ngasih ke aku gitu kan. Jadi aku tuh merasa di sana pengeluaran itu nggak terlalu banyak gitu. Ada rencana pindah kos gitu? Awalnya sih dulu iya ya, tapi kan udah kenal sama kakak kosnya, teman-teman kos yang lainnya, jadi ada udah PW gitu lah. Udah nggak pindah lagi? Udah nggak mau, tapi masih kesel sama token. Habis aku kan nggak pernah bayar token ya, aku bayar listrik itu sekali sebulan langsung kena segitu. Oh udah, kalau gini kita berpikir, habis berapa hari ini. Aku ngitung-ngitung, kemarin baru isi 50.000 udah habis. Kami kan sistem ngisi token itu kami berempat, jadi minggu pertama kakak yang pertama, kakak habis itu kami kalau habis isi, jadi yang kakak kedua, setelah itu kakak yang ketiga, setelah itu aku yang keempat kan. Aku baru isi kemarin udah diisi lagi. Itu kayak token itu bertanya cuma 10 harian lah gitu kan, 7-10 hari. Aku jadi kayak kesel untuk bayar yang listrik biasa 1 bulan, tiba-tiba bayar per minggu kayak gitu tuh aku kesel. 50 kalau di totalin sebulan itu 200.000. Ini nggak punya kulkas, nggak punya fasilitas, cuma lampu gitu kan, lampu 3, lampu kamar, dapur sama kamar mandi. Tapi kalau pikir-pikir sih emang berat ya pengeluaran. Habis kami pakai magic tuh 3 magic untuk nasi. Awalnya tuh waktu aku baru nyampe pakai magic 4, tapi 3 ya. Jadi kayak terakhirnya aku gabung sama kakaknya kan, lagian kakaknya tuh jarang makan gitu, jadi dia ngajak sama kakak aja ya kan. Terus yang kipas, kami pakai kipas satu-satu. Abis aku kan kasur aku di atas ya, lagi di Padang kan emang panas, jadi kalau udah di atas lebih panas lagi, udah lampu soalnya. iya, jadi ya itu pakai kipas ya begitulah. Baiklah, cukup sekian perbincangan yang kita lakukan pada hari ini. Untuk kesimpulan, kalau untuk saya pribadi, hidup jauh dari orang tua itu menyenangkan tapi juga menyedihkan. Jadi kayak sama-sama ada senangnya, ada juga sedihnya.
karena kita kan harus berpisah dari orang tua, jadi harus bisa jaga diri, harus hemat, semuanya tuh dilakukan sendiri. Kalau lagi sakit itu sulitnya di situ, kayak siapa yang merawat, biasanya kan dirawat orang tua kayak gitu. Jadi ya intinya ada senang ada sedih juga lah. Untuk Fadin sendiri? Kalau aku kan anak bungsu ya, kalau aku mikir kan awal-awal kosan itu asik, kita tuh bebas. Masalahnya kan aku tiap pagi tuh digendor-gendorkan sama kakakku pintu, kalau aku jam sekian belum keluar kamar dia tuh udah marah-marah, aku jam sekian belum nyapu, belum nyuci piring, dia kan suka ngomel-ngomel gitu kan. Tapi aku mikir kosan Imas, kos itu impian aku dari kecil gitu kan, dari kecil enggak juga sih, dari SMA sih. Jadi aku mikir sekarang ternyata kos itu nggak sebebas yang aku bayangkan, nggak semasifkan yang aku bayangkan. Kita kan juga ada kesulitannya, ada suka dukanya juga. Jadi awal-awalnya mungkin agak juga canggung, tapi kan sekarang udah terbiasa juga Ya, jadi kesimpulannya tuh ya aku nggak bisa dimasakin lagi, sekarang harus masak sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Jadi masa aku nggak bisa manja-manja lagi sama kakak-kakak aku, nggak. Mereka kan kalau ngapa-ngapain, kalau di rumah tuh dulu aku dimasakin apa-apa, aku disediain, aku tinggal make, terus aku cuma nyuci piring. Kalau sekarang harus masak sendiri, aku harus mikir mau masak apa hari ini, harus belanja sendiri. Jadi ya gitu, aku tuh ya, shock. shock. Jadi intinya sama sih ya, ada untung ada rugi juga, kayak bahagia sih tapi juga sedih gitu. Baiklah, kami tutup dengan ucapan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.